Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan telah memelihara hidup kami. 1 minggu lamanya kami bisa kembali lagi bersekutu di dalam doa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus pada sekitar tahun 61 atau 62 Masehi. Dan surat ini diberikan kepada jemaat yang dimana orang Kristen Yahudi yang tersebar di luar Palestina. Kalau kita melihat di kitab 1 Petrus pasal pertama, ayat pertama, di situ dikasih tahu orang-orang Kristen Yahudi ini yang tersebar di luar Palestina ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan tujuan daripada pengiriman surat ini adalah untuk menghibur, untuk menguatkan iman mereka, dan sekaligus untuk mengajar mereka supaya mereka hidup di dalam kekudusan sebagai orang Kristen di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pencobaan. Ya. Dan salah satu pengajaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab 1 Petrus ini, di pasal 4 yang ke-7 dikatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksud daripada kesudahan segala sesuatu? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah kematian masing-masing setiap orang Kristen. Ada juga yang mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah kehancuran Yerusalem sebentar lagi, yaitu pada tahun 70 Masehi. Nah, tetapi John Calvin memberitahukan bahwa kesudahan segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan di sini dikatakan bahwa kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Ya, sudah dekat, artinya sebentar lagi. Kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 22, ya, di ayat yang terakhir dikatakan, aku datang segera. Artinya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus tepatnya, kapan dia datang kembali. Nah, tetapi dia sudah memberitahukan bahwa kedatangannya seperti pencuri. Ya, tiba-tiba. Dan kedatangannya tidak lama lagi, sebentar lagi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai. Ya. Kita harus siap siaga. Kita harus selalu berjaga-jaga, karena sebentar lagi Tuhan Yesus datang kembali. Jangan sampai ketika dia datang kembali, kita kedapatan dalam keadaan tidak siap. Ya. Jangan sampai kita terkejut dan malu di hadapan Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kedua kali. Kedatangannya kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Dunia ini akan berlalu. Oleh karena itu kita
diajarkan supaya kita selalu berjaga-jaga, selalu siap siaga, karena Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi. Nah, mungkin kita pikir dari dulu kita mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi, ya, kedatangannya yang sudah dekat, dia segera datang. Tapi kita mengatakan sampai sekarang, mengapa Tuhan Yesus belum datang-datang? Nah, tetapi kalau kita melihat, ya, sebenarnya kehidupan kita ini hanyalah sementara. Jangan kita pikir karena dari dulu sudah diberitahukan dia akan datang, lalu begitu lama, kenapa dia tidak datang-datang? Ya, John Calvin mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita melihat, bandingkan dengan kekekalan, sebenarnya waktu-waktu yang berlalu begitu singkat. Jadi ketika dia mengatakan dia akan datang, maka waktu itu tidak lama lagi. Dan oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Supaya kita dikatakan siap siaga, supaya kita dikatakan berjaga-jaga, supaya kita dikatakan, ya, siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, di sini dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, Rasul Petrus menasihatkan orang-orang Kristen ini dan kita semua supaya kita selalu menguasai diri dan jadi tenang. Kalau kita melihat kata dalam bahasa Inggrisnya, KJV, itu ditulis sober, ya, dalam satu kata. Artinya, kita harus siuman, kita harus waras, kita harus sadar. Ya. Makanya dikatakan di sini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, pertama, dalam pemikiran kita, dalam keinginan kita, kita harus bisa mengekangnya, kita harus mengontrolnya. Jangan sampai kita biarkan pemikiran hati kita begitu liar, begitu menghayal terlalu tinggi, ya, begitu menginginkan banyak hal yang memuaskan kedagingan kita. Kita tidak bisa mengontrolnya. Kita sebagai manusia, begitu banyak sekali yang kita inginkan, begitu banyak sekali yang kita pikirkan. Dan kita cenderung kebanyakan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mengontrolnya. Kita harus bisa menguasainya. Jangan sampai pikiran dan keinginan kita membawa kita kepada godaan yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jangan sampai hal-hal yang kita inginkan, yang kita pikirkan adalah hanya untuk memuaskan, ya, kedagingan kita. Oleh karena itu kita harus bisa mengontrolnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud di sini kuasai dirimu dan jadilah tenang, artinya dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu, kita harus penuh bijaksana. Kita harus dengan kehati-hatian. Kita harus pikir benar, pikir dengan serius sebelum kita bertindak. Jangan kita bertindak hidup sehari-hari dengan sembarangan, dengan sembrono, ya, tanpa berpikir panjang. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Dia tidak berpikir panjang, yang penting apa yang dia inginkan, dia mau lakukan. Yang penting menyenangkan dirinya, dia akan melakukannya tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak. Apakah itu, ya, dosa atau bukan. Nah, tetapi kita orang Kristen harus memiliki, ya, sikap bijaksana. Sebelum melakukan sesuatu harus berpikir serius. Apakah hal ini benar atau tidak? Apakah hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau hal itu berbuat dosa, maka kita tidak melakukannya. Kita tidak dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru hanya mengikuti nafsu, langsung bertindak. Tidak, kita harus berpikir baik-baik apakah itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, yang ketiga, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Itu artinya kita harus tetap fokus terhadap hal yang utama. Hal utama yang bersifat rohani. Jangan hanya kita berpikir mengenai urusan-urusan duniawi ini saja. Jangan hanya kita memikirkan
hal-hal yang bersifat sementara saja. Kita juga harus memikirkan, bahkan menekankan fokus kita terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Karena kita hidup di dalam dunia ini bukan selamanya, hanyalah sementara. Apalagi di masa pandemi virus corona ini, di masa kekhawatiran ini, di masa kesusahan ini, kebanyakan orang yang dia takuti, yang dia pikirkan, yang dia hanya sibuk urus adalah mengenai hal-hal kepentingan duniawi ini saja. Tetapi lupa yang hal-hal yang bersifat rohani. Padahal itulah tujuan kita, tujuan panggilan kita, dan itulah utama yang kita cari, yang kita fokuskan sebagai orang-orang Kristen yang berhubungan. Kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita akan berada di dalam dunia kekekalan nantinya. Nah, jadi ketika dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang, itu berarti kita harus selalu mengontrol diri, menjaga diri, menguasai diri. Jangan sampai kita begitu gampang jatuh di dalam dosa. Jangan sampai kita mengikuti keinginan duniawi ini. Jangan sampai kita terlena. Seperti apa perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh orang-orang duniawi ini. Nah, kalau kita melihat di Lukas pasal 21 ayat 36, Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang duniawi. Dikatakan di situ pesta pora, mabuk-mabukan, kepentingan duniawi, itulah yang mereka urus di akhir-akhir kedatangannya, di waktu-waktu kedatangannya. Nah, kita sebagai orang Kristen harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kita mengikuti keinginan duniawi tersebut, lalu kita melupakan hal-hal yang bersifat rohani. Jangan sampai kita mengikuti hanya mengurus hal-hal duniawi, lalu kita melupakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak siap. Nah, tetapi sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih fokus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang memang selama di dalam dunia ini kita tidak bisa menghilangkan semua kepentingan duniawi, karena kita masih hidup di dalam duniawi ini. Kita perlu makan, kita bekerja. Nah, tetapi bukan berarti hanya itulah fokus utama kita, hanya itulah yang kita cari. Kita juga harus memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Kita harus juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya di masa pandemi ini, dalam kesusahan ini, kita harus lebih rajin beribadah, lebih rajin berdoa, lebih rajin belajar firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita semakin menjauh daripada Tuhan. Kita semakin malas beribadah. Kita semakin malas berdoa. Di akhir-akhir minggu ini, kita melihat anggota yang ikut kebaktian umum dan juga persekutuan doa semakin menurun. Semakin sedikit. Di awal-awal sampai pertengahan begitu banyak datang ikut ibadah online. Nah, tetapi di akhir minggu ini, tinggal sedikit. Itu artinya kita tidak menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen harus selalu bersiap siaga, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita diperingatkan oleh firman Tuhan supaya dalam menyambut kedatangannya yang sebentar lagi akan datang, marilah kita dalam kehidupan kita ini menjaga diri kita. Jangan sampai kita serupa dengan duniawi ini. Jangan sampai keinginan-keinginan duniawi ini membawa kita terhanyut, terlena, sehingga kita didapati tidak siap di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan di sini supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita melihat di beberapa ayat Alkitab yang lain,
doa dan berjaga-jaga itu selalu berkaitan. Ya, selalu dibicarakan dalam satu ayat. Kita bisa melihat di Efesus pasal 6 ayat 18, Kolose pasal 4 ayat 2, Lukas pasal 21 ayat 36. Ya, selalu dihubungkan antara doa dan berjaga-jaga. Doa dan berjaga-jaga. Ya. Nah, doa itu begitu penting bagi kita orang Kristen. Karena di dalam doa kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ya. Kita bisa datang kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan kita, dan Tuhan yang menjawab, mendengarkan dan menjawab doa kita. Melalui doa kita bisa menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Bahkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita butuh kekuatan, kita butuh penghiburan daripada Tuhan. Begitu banyak kesusahan, begitu banyak pencobaan, begitu banyak godaan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan untuk bisa melewatinya dengan baik. Nah, itulah manfaat daripada doa. Sebagai orang Kristen tidak bisa berhenti untuk berdoa. Selama hidupnya kita harus tetap berdoa. Nah, ketika dikatakan ya, supaya kamu dapat berdoa, itu artinya kekudusan berhubungan dengan doa. Tidak ada doa yang benar atau yang baik jikalau hidup kita tidak kudus. Jikalau kita tidak memiliki rasa ya takut akan Tuhan atau berjaga-jaga. Kita bisa menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan kalau kita ya benar-benar memiliki rasa takut kepada Dia. Kita bisa menggantungkan seluruh hidup kita dan percaya akan pertolongannya kalau kita ya benar-benar mau hidup di dalam kekudusan. Bahkan kita bisa menerima pertolongan daripada Dia, jawaban doa daripada Dia, jikalau kita juga ya hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudari, kita tidak akan bisa berdoa dengan baik kalau kita ya melakukan dosa. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Kita pernah melakukan sesuatu dosa, dan mungkin dosa tersebut kita lakukan berulang-ulang. Dan ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena ada dosa. Tidak ada ketenangan. Ya, ada sesuatu masalah ya, yang mengganggu doa kita. Nah, saya rasa kita pernah mengalami hal itu. Oleh karena itu, supaya doa kita ya bisa berjalan dengan baik, bisa diterima oleh Tuhan, supaya doa kita yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan berkenan kepada Dia, maka kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menguasai diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu siap siaga, jangan sampai kita yang mengikuti keinginan duniawi ini. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa kesusahan ini kita selalu diingatkan, ya, Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi. Oleh karena itu, keharusan bagi kita semua orang Kristen untuk tetap berjaga-jaga dengan menguasai diri, tenang, dan selalu berdoa. Ya, supaya Tuhan nantinya mendapati kita, ya, dan kita bisa memiliki rasa sukacita di hadapannya. Nah, jadi kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu menguasai diri kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami memiliki rasa takut akan Tuhan, dan kami juga mau selalu berdoa, menguatkan iman kami di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.